Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yusuf. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Jadi, dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang manusia dan filsafat. Manusia dan filsafat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kefilsafatan tentang manusia. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya, dalam itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita menuntut ke belakang sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafat sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Dan jika kita melihat dari segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani yang nous, intuitif, dan supranatural. Dan di lain sisi juga, manusia memiliki daya pengamatan aestesis, karena daya pengamatan yang disertai dengan penggambaran atau penggagasan manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pemikiran filsuf tentang manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan dua elemen yang berdiri sendiri. Menurut Plato, manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama nous yang artinya akal, kemudian yang kedua thumos yang artinya semangat, dan yang ketiga epithumia yang artinya nafsu. Karena pengaruh nafsu, manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang dapat melepaskan jiwa dari terbelenggu tersebut. Lalu menurut Demokritos, manusia adalah materi. Begitupun dengan jiwa adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus, dan licin. Oleh sebab itu, tidak saling mengait satu sama lain. Demikian juga dengan atom-atom yang lain. Namun, ada juga aliran yang mengajarkan tentang aliran perpindahan seperti Pitagoras. Pitagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan perpindahannya ke dalam jasad hewan apabila telah mati. Dan jika hewan itu mati, maka jasadnya akan berpindah ke jasad yang lain. Begitu juga seterusnya. Perpindahan jiwa tersebut yang demikian dinamakan dengan suatu proses penyucian jiwa. Jiwa akan kembali ke langit apabila proses penyuciannya telah selesai. Oleh karenanya, kejahatan telah bersemayam dalam benda. Maka tugas manusia adalah membebaskan diri dari pengaruh tubuhnya dengan cara tidak memakan daging, tidak bermusik, tidak melakukan persetubuhan, dan lainnya. Paham Pitagoras tersebut dianut oleh Anopolius dari Tiana. Tinjauan kefilsafatan tentang manusia di atas menitik beratkan kepada dayanya. Akan tetapi, menurut Philo yang mempertemukan filsafat Henilisme dengan agama Yahudi, lebih menitik beratkan pada aspek yang lain. Hal ini tampak jelas dalam pandangannya bahwa dalam strukturnya, manusia adalah gambaran dari alam semesta. Akan tetapi, manusia sebagai ide, yaitu manusia tidak bertubuh, telah ada sejak kekal di dalam logos. Jiwa dibedakan antara jiwa sebagai kekuatan hidup, yaitu psukhe, dan jiwa yang bersifat akali seperti nous, dianoia, dan psukhe logika. Jiwa yang bersifat kekuatan berada di dalam darah dan tidak dapat dibinasakan. Jiwa yang bersifat akali atau nous adalah jiwa yang paling tinggi
yang bersifat ilahi. Sebelum manusia dilahirkan, jiwanya sudah ada. Jiwa ini tidak dapat dibinasakan. Ia memasuki tubuh dari luar, dan di dalam tubuh jiwa itu terpenjara. Oleh karena itu, hidup di dunia adalah sebuah kejahatan. Kematian mewujudkan kebebasan, di mana orang dibangkitkan kepada hidup yang sejati dan dibangkitkan kepada kebebasan. Tujuan manusia yaitu untuk mencapai tempat tertentu setelah kematian yang disebut dengan surga. Untuk mencapai hal tersebut, manusia haruslah menjauhi hal-hal yang buruk seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga harus melakukan hal-hal yang baik terhadap manusia yang lain dan alam sekitarnya. Mengenai hal-hal yang baik dan hal yang buruk tersebut adalah sebuah komitmen manusia dan Tuhan. Bisa dibilang tujuan akhir dari manusia adalah kebahagiaan yang abadi, tanpa ada lagi akhir dari kebahagiaan tersebut. Pendapat ini hampir serupa dengan pemikiran Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia tidak lebih dari satu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi kepadanya harus diterangkan dengan cara seperti kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanis. Dengan kata lain, manusia hidup selama darahnya beredar dan jantungnya bekerja, yang disebabkan oleh pengaruh mekanis dari atmosfer. Hidup manusia adalah anggota-anggota tubuhnya. Aristoteles pun mengatakan bahwa manusia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tubuh dan jiwa hanya merupakan dua segi dari manusia yang satu. Tubuh berarti materi dan jiwa berarti bentuk. Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika pada saat manusia mati, maka kedua-duanya akan mati. Namun Aristoteles pun berpikiran bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi kematian adalah akhir dari segala-galanya. Pemikiran para filsuf tentang manusia terus berkembang, akan tetapi dalam perkembangan tersebut tidak disimpulkan tenalitasnya, terutama tentang kesempurnaan pemikirannya. Perkembangan dan pemikiran tentang manusia menunjukkan bahwa adanya upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menemukan hakikatnya. Hal ini berarti ingin dicapai pengertian yang mendalam dan radikal tentang manusia. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dalam pembuatan video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.